Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wal huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Baiklah, saya akan lanjutkan lagi bahasan tentang menuju makom-makom kewilayahan, ya, terutama di makom Kutubil Zaman. Nah, barusan saya menghadiri acara tasyakuran yang mau umroh gitu ya. Kebetulan sebelum acara saya ngobrol-ngobrol dulu dengan seorang yang mau mengisi ceramahnya gitu. Jadi bahasan yang saya tangkap, kadang kita itu kan di syariat Islam itu berbagai aliran, golongan, ormas-ormas gitu ya. Mungkin lebih dari 30 aliran ormas. Terus di aliran Toriko, ahli-ahli tarekat juga ada aliran-aliran lagi gitu. Sepengetahuan saya itu ada 47 aliran Toriko atau tarekat gitu. Dan kebanyakan setiap aliran ini merasa bangga dengan jalurnya gitu. Salah satu contoh lah, istilahnya saya ini orang Qadiriyah Naqsabandiyah. Terus ada orang lain yang berkata saya dari Satariyah gitu. Ada lagi yang berkata bahwa saya tarikohnya Tijaniyah, Rifaiyah, Hakmaliyah, Asyidikiyah, Idrisiyah. Itu banyak pokoknya. Itu jumlahnya 47 aliran. Nah, kadang-kadang mungkin orang yang masih di perjalanan ya sih boleh saja gitu ya. Yang masih di perjalanan. Kita merasa bangga dengan aliran, jalur-jalur ini gitu. Padahal tujuan akhirnya, kalau ibaratnya kita ini mau menuju Jakarta, license-nya diibaratkan kita itu harus naik kendaraan, sebuah mobil atau satu buah bis. Kita bangga dengan merek mobilnya yang kita kendarain. Begitu kita sampai, kita nggak mau turun. Padahal tujuan kita tuh sudah sampai di Jakarta. Kita merasa bangga dengan bis kendaraan yang barusan kita naikin gitu. Padahal kita kalau setelah nyampe, kita tetap harus turun. Nah, di kita, di ahli tarekat ini menuju hakikat. Jadi perjalanan dari syariat menuju hakikat mengendarai aliran tarekat ini. Dengan berbagai merek kendaraan bis, ibaratnya kalau kendaraan mobil. Berbagai merek kendaraan aliran tarekat. Kita merasa bangga dengan aliran-aliran itu gitu. Padahal di ujung akhirnya kita tuh harus turun, melepaskan atribut-atribut itu. Mungkin saya karena berlangganan di satu kendaraan, satu aliran, saya alirannya ini gitu. Terus kita ya merasa nyaman atau gimana, karena tiap orang tuh berbeda-beda. Kendaraan yang harus dikendarain untuk menuju hakikat itu beda-beda gitu. Karena itu banyaknya ada 47 aliran. Yang mutakbaroh, mungkin yang aliran tarekat yang sesat lebih banyak lagi gitu. Nah, begitu kita sampai di hakikat, kita itu sudah harusnya melepaskan semua atribut. Tentang merasa bangga bahwa saya aliran ini gitu. Jadi saya tadi menangkap, karena jalur saya nih ini gitu, sesuai dengan yang di Pamijahan gitu. Sedangkan antara saya dengan Syekh Abdul Muhyi
sering kumpul bareng misalnya di dunia lain itu, beliau tidak memandang atau melihat bahwa saya ini ikhwan tarekatnya beliau atau bukan. Istilahnya bukan satu jalur. Padahal beliau sendiri ditawajuh lagi oleh Syekh Sultan yang alirannya tarekatnya ini gitu ibaratnya. Cuma beliau tidak memberikan judul, cuma kesini-sininya baru dinamakan bahwa ini aliran tarekatnya ini gitu. Jadi yang saya maksud adalah bolehlah kita mengendarai satu aliran tarekat di antara yang sekian puluh itu, tapi setelah kita nyampe ke makom hakikat, kita itu sudah harus melepaskan istilah atau atribut-atribut tentang kebesaran tarekatnya itu gitu. Jadi tujuan kita itu harus jangan berbangga-bangga dengan alirannya, dengan syekh mursyidnya. Kita fokus aja ke hakikat gitu. Yang sebentar lagi kalau setelah melewati di masa-masa di fase-fase makom hakikat akan menembus ke makom kemakrifatan gitu. Jadi ternyata kalau di kemarifatan itu ya tidak mengenal aliran-aliran ini. Jadi semuanya tercebur ke satu kolam. Jadi tercebur satu kolam, ibaratnya kolamnya mencari keridhaan Allah gitu. Jadi kita bertujuan untuk mencari ridha Allah. Dari aliran ini masuk ke situ, dari aliran semuanya kan menujunya ke mengharap ridha Allah. Jadi jangan berbangga-bangga dengan alirannya yang kita istilahnya kita anut sekarang gitu. Jadi kalau sudah sampai lepaskan itu semua. Karena Allah itu tidak melihat kamu ini aliran tarikatnya mana, kendaraan mana gitu atau syekh mursyidnya siapa. Karena itu semua saya alami gitu ya dulu waktu saya mempunyai seorang syekh mursyid, seorang guru, kebetulan wilayahnya satu kabupaten gitu. Ya kalau jabatan di dohirnya di alam manusia ini kalau cara bernegara satu kabupaten dipimpin oleh bupati, seorang bupati. Jadi jabatannya syekh mursyid saya itu seorang bupati. Nah di kemudian hari begitu saya mencapai makom-makom justru bisa melebihi beliau yang jabatannya seorang bupati. Harusnya seorang syekh mursyid itu jangan merasa tersaingi gitu. Merasa terkalahkan oleh muridnya gitu, harusnya legowo aja. Mungkin murid saya ini atau walaupun saya seorang bupati, murid saya bisa jadi presiden gitu misalnya. Itu harusnya legowo. Seorang syekh mursyid harus mengantarkan murid itu sampai ke makom setinggi-tingginya gitu. Dan jangan merasa bangga dengan seseorang syekh mursyid, merasa bahwa tidak untuk mencapai keridhaan Allah atau mencapai ke makom ma'rifat ini harus tarekat ini yang saya geluti, itu jangan seperti itu. Harusnya mempersilahkan gitu. Ada seorang murid setelah beres berguru dengan kita, kalau dia merasa belum cukup gitu untuk menuju hakikatnya, yaudah persilahkan, silakan. Misalnya berbaiat lagi ke tarekat mana gitu, bertawajuh lagi atau bertabarukan lagi dengan tarekat mana, itu harus persilahkan. Jadi jangan merasa bahwa tarekat saya ini yang bakal menjadi kamu menjadi seorang wali ke makom kewalian, kewilayahan, itu jangan. Karena yang saya alami bertemunya dengan syekh mursyid yang pangkatnya itu seorang kutub-kutub semua itu dari berbagai aliran, dari berbagai aliran tarekatnya gitu. Kalau sudah ini satu meja kumpul enggak merasa bahwa saya nih paling tingginya di kewalian karena aliran tarekat saya ini gitu. Itu masih kita terhijab gitu. Merasa bangga berbangga-bangga dengan pakaian gitu. Dengan seragam, dengan atribut berarti. Kita harus mengosongkan itu semua gitu. Karena semuanya aliran ini harus mengikuti dua induk di dalam ini kitabullah dan sunnah rasul.
Al-Quran dan hadis, kitab hadis lah istilah yang dipelajari itu sunnah Nabi. Jadi kita itu harus punya pedoman dua itu. Adapun tata cara adab etika menurut Syekh Mursyid ini, tarekat ini harus begini, seorang murid terus aliran ini harus begini-begini, tata cara bersuluk, berkholwat, masing-masing kan punya tata cara. Itu semua dimaksudkan untuk mengangkat atau mengantarkan seorang murid ke makom setinggi-tingginya itu. Nah, kita seorang murid, jadi jangan merasa saya berada di aliran makom atau perjalanan atau kendaraan yang paling benar. Jangan punya pemikiran seperti itu. Sampai akhirnya akan mengagung-agungkan Syekh Mursyidnya aliran itu gitu. Hampir semuanya aliran itu pasti mengagung-agungkan Syekh Mursyidnya. Mungkin ada yang pangkatnya dulu seorang kutub, akhirnya ya kan misalnya mempertuankan atau mempertuhankan Syekh Mursyid gurunya dulu gitu, yang berkaromahnya tinggi gitu. Berkedudukan atau makom kewaliannya ya menjadi sultan aulia gitu misalnya. Nah, itu hampir semua tarekat itu ada. Padahal Syekh Mursyid yang dipertuankan itu walaupun sama beda aliran, nanti tetap aja pada ngeriung, pada kumpul di makom kewalian itu. Nggak ada yang membeda-bedakan ini kamu ini seorang kutub dari aliran mana, tarekat mana, nggak ada pertanyaan itu. Semuanya duduk satu majelis, kita biasa ngumpul berbarengan gitu dengan wali-wali yang telah dianggap seorang Syekh Mursyid gitu. Jadi kalau kita merasa punya pemikiran gitu ya, seolah nih tarekat ini yang paling benar yang akan mengantarkan saya ke makom itu salah pemikiran kayak gitu. Itu harus dibuang semuanya. Karena tarekat ini ibaratnya kendaraan yang kita jalan, yang kita lalui gitu. Orang lain bisa lebih cepat atau malah kita lebih cepat. Bisa jadi gitu. Cuma kalau sudah makom di kewilayahan, atribut-atribut, slogan-slogan atau mungkin wadah-wadah atau kendaraan-kendaraan itu sudah tidak dipakai lagi gitu. Sudah tidak usah diagung-agungkan lagi. Karena kita itu menatap ke depan, bukan menatap di jalan gitu, bukan di perjalanan ya. Kalau udah sampai kita cari lagi gimana caranya untuk mencari atau mencari celah jalan menuju langit, istilahnya kayak gitu, ke alam hakikat dan kemarifatan gitu. Nah, zikir-zikir di setiap aliran tarekat sebenarnya itu untuk membersihkan jiwa-jiwa pikiran kita dengan banyaknya zikir-zikir, tata cara suluknya atau tata cara riadohnya, kholwatnya itu untuk membersihkan diri kita sendiri gitu. Cuma jangan merasa berbangga-bangga ujungnya dengan yang kita pegang. Oh, saya mah ini kekuatannya ini. Kalimah ini nih yang bisa membuka saya. Iya, tapi kalau untuk membuka orang lain belum tentu cocok itu gitu. Jadi setiap orang ada bagiannya untuk menempuh atau misalnya terbukanya hijab kasab atau hakikat itu tidak semua harus melalui jalan kita lah istilahnya gitu. Terus di makom-makom, kalau misalnya udah nyampe di pangkat kewilayahan tertinggi gitu, yang setelah terbukanya antara lapisan-lapisan ruh yang ada di dalam diri kita, kita sudah masuk ke misalnya ke inti sumbernya segala ruh gitu, kita sudah istilahnya gimana, berbaur gitulah, semuanya bermuara ke situ. Kalau kita sudah terbuka atau bisa membuka diri atau mengenali jati diri, semuanya ternyata sumbernya di Nur Muhammad. Ini tembus ke sono ya pada kumpul lagi para aulia, para nabi, para bisa tembus gitu. Karena jati diri sejatinya manusia, sumber inti segalanya itu dari Nur Muhammad.
Maka Allah berkata, tidak akan tercipta langit dan bumi kalau tidak akan menciptakan Muhammad gitu. Karena di dalamnya ada Nur Muhammad gitu. Gak diutusnya Nabi Muhammad karena di dalam dirinya ada Nur Muhammad gitu. Karena ya itulah sumber segala bibit, segala ruhnya itu Nur Muhammad itu. Baru di situ diciptakan kalam, kitab-kitabnya, lembaran-lembaran tuh bukan lembaran seperti kertas kita itu, tapi itu semuanya berbentuk dari cahaya-cahaya. Kalau apa istilahnya, kolam juga, penanya juga itu tetap bercahaya. Begitu kita bertanya, tahu-tahu muncul tulisan begitu kita menyodorkan istilahnya satu nama, satu apa aja lah yang ada judulnya gitu, langsung kebuka, langsung riwayatnya begini-begini itu. Kalau pengen membaca seseorang dengan namanya siapa gitu, kita ajukan, ya lo ini gimana perjalanan ini, langsung yang lalu, masa lalu, yang masa depannya itu langsung catatannya muncul. Seperti algoritma kita melihat ke layar putih, tahu-tahu begitu ditanya muncul. Catatan tulisan-tulisan dari berupa cahaya itu. Kadang-kadang muncul berupa wajahnya gitu, wajah orang gitu. Seperti algoritma yang kita tanya. Jadi kita bertanya kepada layarnya itu Nur Muhammad gitu. Jadi ya Allah, saya minta tahu-tahu itu Nur Muhammad kan udah ada di depan gitu. Begitu yang saking terangnya kan langsung muncul wajah-wajah, nama-nama, tahun-tahun atau hari-hari, tergantung apa yang kita hajatkan gitu, dan masalah apa gitu, pasti itu muncul. Nah semua itu yang bermuara ke situ, setelah bisa, kita semua itu bisa membuka jati diri dan ketemu. Walaupun di hadis diriwayatkan ya seolah enteng aja gitu ya. Begitu setelah meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat Umar tidak terima. Akhirnya sahabat Abu Bakar naik mimbar. Beliau berkata bahwa Muhammad akan mati, kita juga akan mati. Yang hidup di jiwa kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabinya ya wafat, kita juga akan meninggal. Tapi yang hidup di jiwa kita, di dalam ruh ada jiwa lagi gitu. Itu Nur Muhammad, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nur Muhammad gitu. Biangnya segala ruh itu gitu. Jadi kalau kita memang membuka jati diri tidak semudah yang diucapkan. Di diri kita ada baginda Rasulullah SAW gitu. Jadi Rasulullah SAW hidup di jiwa kita. Cuma untuk membukanya ya perlu perjuangan. Perjuangan untuk melawan hawa nafsu, bisikan, segala macam godaan. Terus menjauhi dari sifat-sifat keburukan. Ya, kita harus taat ke Allah, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak zikrullah gitu. Itu kan harus kita perjuangkan, kita laksanakan terus untuk membuka ini tabir-tabir yang ada di diri kita. Insya Allah bakal ketemu dengan intinya itu gitu. Yang dalam ruh ada jiwa, di dalam jiwa ternyata ada Nur Muhammad gitu. Ya sejatinya aku itu gitu. Jadi keakuannya bukan keakuan ke jasad ini gitu. Jadi keakuannya harus keakuan kesucian jiwa lah intinya gitu. Jadi katakunya kata aku, kesucian jiwa, bukan keakuan ke jasad ini, keakuan diri gitu. Karena diri sendiri kita itu sebagai hijab penghalang untuk menembus ke jiwa yang suci itu, yang murni, sejatinya diri kita. Dengan banyak-banyaknya riyadhah, banyak-banyaknya berzikir gitu, banyak-banyaknya mengamalkan dengan sopan santun, dengan akhlak yang mulia gitu. Jadi gerak badan tubuh kita tuh harus dibimbing terus-terusan untuk berbuat hal-hal baik, bukan cuma lahiriahnya saja, tapi harus tembus ke kolbu, ke pikiran, ke hati kita gitu. Jangan sampai mungkin lahiriahnya seperti orang tawadu karena dia tuh sopan santun, tapi dalam hatinya ada rasa ujub, ria, takabur,
ya itu percuma, nggak bakalan nembus. Pasti yang datangnya itulah para setan, para iblis yang mengatakan, wah benar kamu sudah benar gitu. Padahal itu yang muncul ujub takabur gitu, merasa benar sendiri, merasa paling benar, merasa sudah sampai gitu. Justru kita merasa apa, nyombongkan, bukan menyombongkan diri, tapi harus menyombongkan Allahnya gitu. Saya bisa begini karena Allah yang memanggil saya, karena Allah yang memberikan karunia sehingga saya bisa begini gitu. Karena tanpa bimbingan kasih sayang karunia Allah, kita tidak bisa gitu, tidak akan bisa untuk membuka ini hakikat diri kita sendiri ya, yang sejatinya gitu. Oleh karena itu, kalau saya tidak membanggakan, merasa bangga dengan amaliyah gitu, merasa saya paling benar nih, merasa lebih tahu dari orang lain, tidak gitu. Tapi saya merasa begini, bisa begini karena merasa bimbingan Allah itu terus menerus, alhamdulillah gitu. Sehingga saya punya kesadaran bahwa ini salah, ini benar gitu. Tapi kita juga harus berpedoman dengan fasih, ini paham benar gitu. Ini di Qurannya ada enggak, ini benar enggak ini kalau di Qurannya salah ya kita salah gitu. Ini benar enggak ini kata di sunnah nabinya, nabi berakhlaknya seperti ini gitu. Jadi itu kita harus dua pedoman itu harus kita jalani sebagai spionnya kita dalam melangkah gitu. Jangan sampai keluar dari dua ketentuan itu. Nah, kalau sudah sampai di makom-makom, apalagi seorang kutub gitu ya. Kutub ini makom tertinggi di kewilayahan, di kewalian lah istilahnya. Nah, kadang-kadang ada istilahnya tertinggi buat sendiri, kemudian didampingi gitu. Ada pendamping lagi yang sama-sama makomnya dulunya bermakom kutub juga. Disebut yang saya di video sebelumnya sudah saya sebutkan itu tentang titisan gitu. Jadi kalau kita sudah bersih, menjalankan syariatnya sesuai dengan Quran Sunnah, mencoba membersihkan dari sifat-sifat syirik, takabur, riya, ujub gitu. Terus kita lurus aja dalam bertauhid. Insya Allah itu kita bakal dibuka dan sampailah ke makom. Walaupun itu bukan tujuan sebenarnya, makom-makom kita itu jangan sampai jadi tujuan bahwa ya Allah saya pengen begini, saya begini, jangan, tetap aja murni karena Allah saja, tujuannya karena Allah. Jangankan mengharapkan surga, bidadari, ya jangan. Itu buang jauh-jauh harusnya kalau sudah nyampe di hakikat ma'rifat, buang jauh-jauh. Mengharapkan surga itu. Terus kita takut karena takut nerakanya, bukan. Mau berharap, mau ini tuh sama Allah saja gitu. Jadi tujuan terakhir cuma Allah saja. Jadi jangan cuma dizikirkan, diwiridkan saja ke Allahnya itu, tapi sudah tertanam di pikiran, di hati. Jadi tujuan saya berbuat begini karena Allah gitu. Jadi jangan, ya dirangkum lagi, jangan merasa bangga dengan Syekh Mursyid guru kita, walaupun kita harus berkhidmat, menghormati istilahnya mungkin secara ini memuliakan seorang guru gitu. Tapi kita juga jangan menutup diri, seolah membatasi, wah itu kan guru sudah makomnya ini, kalau saya mah apa gitu. Jangan punya pikiran itu. Siapa tahu besok lusa bahwa saya lebih tinggi derajatnya, makomnya daripada guru kita. Jadi kita itu jangan punya pemikiran kecil hati gitu. Karena kita mengejar ke Tuhan yang maha segalanya gitu. Jangan sampai ini sama guru karena guru kan karomahnya tinggi, orang terkenal ibaratnya, akhirnya kita silau gitu. Itu jadi hijab juga, itu gak boleh seperti itu. Kalau santun secara adab etika ya boleh, diharuskan gitu. Kita hormat kepada guru gitu. Beretika kepada guru gimana caranya sesuai ajaran tuntunan yang benar gitu. Tapi dalam batin pikiran kita bahwa tujuan saya tuh ke Allahnya, bukan ke guru. Karena pernah saya ngobrol di Cirebon sama-sama satu ikhwan gitu ya.
Wah, kalau zikir napi isbat ini kan susah tuh menghadirkan, merasakan kehadiran Allahnya. Akhirnya saya bayangkan bahwa waktu zikir napi isbat itu seolah mama itu ada di depan saya. Zikirnya la ilaha illallah tapi yang dibayangkan mama gitu ya, itu salah juga. Jadi saking tawadunya atau saking ajrihnya sama guru, akhirnya membayangkan guru saja karena dia pikir merasa tidak akan sampai ke makom itu tanpa guru ini gitu. Padahal guru dohir, guru Syekh Mursyid itu hanya membimbing murid. Nih amalannya wiridnya langsung aja ke Allah gitu. Itu guru yang benar, Syekh Mursyid yang benar seperti itu. Tapi kalau banyak ya Syekh Mursyid yang berkata, lah kamu gak bakal nyampe ini. Kalau ini harus melangkahi saya dulu seolah kayak gitu. Saya berapa Syekh Mursyid yang di saya langkahi. Karena saya tidak silau seorang guru walaupun bisa terbang, bisa punya kekuatan, kekebalan yang di Cianjur itu saya lihat saksikan sendiri kekaromatannya atau kekuatannya, hikmahnya. Tapi saya tidak silau. Tidak merasa, wah guru saya ini hebat. Tidak. Kehebatan hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya alhamdulillah saya sendiri bisa melampaui makom guru yang berapa orang guru gitu ibaratnya. Karena tujuan saya menuju ke titik terakhir yaitu Allah gitu. Karena guru sendiri juga menujunya Allah, saya menujunya Allah. Ya udah di situ kencang-kencangan aja. Siapa yang paling lurus tauhidnya itu paling cepat. Tapi kalau ada orang yang berbelok-belok dulu gitu ya, berbelok ke hikmah, misalnya ke amaliyah, merasa ya pokoknya banyak yang jadi diandalkan gitu ya. Mengandalkan ajian, ilmu, segala macam. Akhirnya itu seperti orang yang berjalan di berbelak-belok. Kalau saya mah langsung lurus terus ke Allah saja. Tidak peduli masalah hikmah gitu. Tidak silo oleh karomah-karomah guru sendiri gitu. Karena saya selalu berpatokan begitu ditanya, mau apa kamu? Gitu. Saya mau seperti orang ini, seperti guru saya bisa begini. Jadi saya tidak meminta ke guru gitu. Wah guru hebatnya, bagi dong ilmunya, saya tidak gitu. Ya Allah saya minta seperti Allah yang telah diberikan kepada guru saya nih. Guru saya bisa begini. Jadi saya minta. Jadi mintanya ke Allah langsung. Akhirnya ya alhamdulillah Allah berikan yang tidak diberikan kepada guru saya sekalipun. Itu dari dulu gitu, sejak tahun 2004 juga. Saya bisa melihat tembus ke arah, sekarang guru saya tidak. Dia mengandalkan hikmah, bertanya melalui hikmah dengan hodam-hodam, akhirnya kabarnya dari hodam. Gitu. Oh kamu harus begini, kata hodam. Kalau saya kan, oh kamu harus begini, kata Allah. Gitu. Karena saya bertanyanya ke Allah. Tidak misalnya mengandalkan syekh ini yang dalam gaibnya itu sebagai hodam-hodam kalimah ini, surat ini kan itu semua ada hodam-hodamnya. Jadi saya tidak mengandalkan itu. Jadi murni lurus ke Allah langsung gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu bahasan kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti gitu yang apa saya maksud gitu yang saya sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.